Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Irnanto, NIM 20051111374. Di sini saya akan menjelaskan pengertian wawasan Nusantara lengkap beserta asas, fungsi, dan tujuannya. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya memiliki wawasan Nusantara sebagai bentuk perwujudan rasa nasionalisme. Pemahaman wawasan Nusantara juga akan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa karena sesungguhnya Indonesia dikaruniai dengan keragaman tetapi tetap bisa bersatu. Pengertian wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa Indonesia dengan orientasi menjaga kesatuan dan persatuan untuk mencapai tujuan nasional. Tentunya sebagai warga negara Indonesia yang mencintai bangsanya, sudah selayaknya harus memahami Indonesia dari berbagai aspek. Wawasan Nusantara berikut akan mengulasnya lengkap beserta asas, fungsi, dan tujuannya. Memiliki pengertian wawasan Nusantara. Memahami pengertian wawasan Nusantara bisa dilihat dari beragam perspektif. Salah satunya pengertian wawasan Nusantara menurut Garis Besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1998 yang menyebutkan jika wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya ada juga versi dari pengertian wawasan Nusantara menurut W. Usman yang berdefinisi pengertian wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan yang dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Selain itu, dijelaskan dalam dokumen ketetapan MPR tahun 1999 mengenai wawasan Nusantara yang berbunyi, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Ada asas wawasan Nusantara yang penting untuk dipahami, yaitu tujuan, dan kepentingan yang sama. Masyarakat Indonesia hendaknya mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan serta melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir para penjajah, keadilan, seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam segala macam aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak sebagai sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani dan berpikir dan bertindak sesuai fakta serta kenyataan yang sesuai ketentuan wajib dilaksanakan demi terciptanya kemajuan. Solidaritas. Adanya sikap solidaritas
menjadi sebuah bentuk kepedulian terhadap orang lain maupun untuk berbagai serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan besar. Jika solidaritas juga sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan tentunya tanpa menghilangkan ciri serta karakter budaya tiap daerah. Kerjasama. Dengan adanya kesadaran akan tujuan serta kepentingan yang sama, maka dapat menimbulkan kerjasama serta koordinasi antara elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut bisa dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas untuk mencapai tujuan kebersamaan. Kesetiaan juga termasuk dalam satu asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan negara. Kesetiaan tersebut bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan-tujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Fungsi wawasan Nusantara yaitu, jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara yaitu sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu sebagai wawasan pembangunan. Fungsi yang pertama yaitu sebagai wawasan di dalam pembangunan Indonesia. Ada beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang kedua, sebagai konsep ketahanan nasional. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peran penting di dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, lalu wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pertahanan serta keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, sebagai wawasan kewilayahan. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara itu terakhir yaitu sebagai wawasan kewilayahan Indonesia. Termasuk di dalamnya pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang selanjutnya itu tujuan wawasan Nusantara. Setelah membahas dan memahami pengertian wawasan Nusantara di atas, tentu perlu diketahui bahwa sebenarnya tujuan dari wawasan Nusantara tersebut sebenarnya secara umum tujuan wawasan Nusantara untuk mewujudkan rasa cinta tanah air, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Tujuan tersebut dilakukan dengan tindakan dan perilaku masyarakat yang selalu mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, suku bangsa atau daerah bahkan agama. Sekian penyampaian dari wawasan Nusantara. Bila ada salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.